Kelas pelatihan dilaksanakan dengan metode daring maupun luring. Dalam beberapa tema pelatihan, para peserta mendapat kesempatan pemagangan di industri teknologi informasi komunikasi di Indonesia, serta praktek kerja di masyarakat. Membekali mahasiswa kita dengan kemampuan pemasaran secara digital. Lebih menitik beratkan bagaimana mereka membuat konten digital, memasarkan secara digital. Ada juga tambahan-tambahan materi seperti komunikasi dan sebagainya yang mereka gunakan untuk mendukung pemasaran. Mengusulkan untuk mengikuti salah satu program dari Kominfo, yaitu TSA, Talent Scout Academy, di mana program ini kami ada sebuah pelatihan digital marketing yang mana itu tuh sangat berguna untuk profesi kami di kemudian hari. Pesannya tuh sih cuma satu, kalau misalkan mereka masih belum pengen ikut sertifikasi atau program pelatihan gitu, rugi banget sih sebetulnya, karena program pelatihan sertifikasi itu berguna banget buat menunjang pekerjaan kita di masa depan. Talent Scouting Academy Digital Talent Scholarship memperkuat talenta digital Indonesia. Makin jago digital. Makin jago digital. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Hedi Idris, MSc, selaku Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, Bapak Anton Susanto, selaku Ketua Tim Kerja Talent Scouting Academy, Tim Instruktur Pelatihan Oracle Academy, Universitas Multimedia Nusantara, dan DQ Lab. Yang terhormat Ibu Nurul Huda dari Tim Oracle Academy, yang terhormat Bapak Niki Prastomo selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara, yang terhormat Bapak Ibu Instruktur dan Panitia, serta para peserta pelatihan Talent Scouting Academy. Bapak Ibu dan peserta pelatihan Talent Scouting Academy yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya pada hari ini, Senin, 19 Februari 2024, kita dapat berhadir dalam kegiatan onboarding session batch 1 program Talent Scouting Academy Digital Talent Scholarship tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Oracle Academy dengan tema Database Design and Database Programming with SQL, Database Foundation, Java Fundamental and Java Programming, Oracle Cloud Infrastructure Foundation 1 and 2, and Primavera Basic Professional Project Management Fundamentals, serta mitra Universitas Multimedia Nusantara dan DQ Lab dengan tema Data Driven, Kesiapsiagaan Bencana dan Resiliensi Pasca Bencana, Analisis dan Visualisasi Data. Dan perkenalkan, saya Nasya Humaira yang akan memandu jalannya pembukaan pada hari ini. Baiklah, untuk membuka acara pembukaan pada hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Oke. Selanjutnya, laporan pelaksanaan kegiatan onboarding session oleh Ketua Tim Kerja Talent Scouting Academy yang diwakili oleh Bapak Arif Suryanto Putro. Kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Awak selaku MC. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, Bapak Hedian Idris. Yang terhormat Oracle Academy Country Manager, Ibu Nurul Huda. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara, Bapak Niki Prastomo. Yang terhormat perwakilan dari DQ Lab, Mas Aldo Hasan. Yang terhormat para pengajar dari mitra perguruan tinggi, pelatihan TSA bersama Oracle, dan TSA bersama UMN DQ Lab, serta seluruh peserta, adik-adik mahasiswa, serta pelatihan TSA bersama Oracle dan UMN yang saya banggakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri onboarding beserta pelatihan TSA bersama Mitra Oracle Academy dan Mitra UMN dan Dikilab secara online dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya dalam hal ini, perkenankan kami selaku panitia Talent Scouting Academy melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan sekarang sebagai berikut. Tujuan dari onboarding peserta pelatihan TSA bersama Oracle dan UMN ini bertujuan untuk memberikan pembekalan orientasi peserta pelatihan TSA bersama Oracle Academy dan Mitra UMN dan Dikilab, menjelaskan tema pelatihan Talent Scouting Academy, menyampaikan aktivitas pelatihan nantinya, memperkuat komitmen dan koordinasi antara Mitra Global Technology Company, Mitra perguruan tinggi, dan para peserta pelatihan TSA bersama Oracle dan UMN. Sekedar informasi, total peserta hari ini ataupun yang diterima dalam pelatihan TSA bersama Oracle ada sebanyak 2.039 peserta. Dari pendaftar awalnya adalah 2.457, jadi ada berkurang sekitar 400. Selamat kepada adik-adik yang akan mengikuti pelatihan bersama Mitra Oracle. Berasal dari mahasiswa aktif dan tema-tema pelatihan yang ada di Oracle Academy yaitu database design dan database programming with SQL, database foundation, Java fundamentals dan Java programming, Oracle Cloud Infrastructure Foundation, dan Primavera Professional Project Management Fundamental. Sedangkan peserta pelatihan yang bersama Mitra dengan UMN dan Dikilab ada sebanyak 285 peserta dari total pendaftar awalnya adalah 330. Sekali lagi selamat kepada adik-adik mahasiswa yang terpilih mengikuti pelatihan ini. Kami harapkan ikutin dengan baik dari awal sampai akhir, sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang diharapkan dan bisa dikonversi berdasarkan kaprodi masing-masing. Bentuk kegiatan onboarding peserta pelatihan hari ini dilaksanakan dalam bentuk pemaparan materi dari masing-masing narasumber mitra, dan di akhir akan ada sesi tanya jawab di mana narasumber nanti akan memberikan paparan tentang penyampaian aktivitas pelatihan, nantinya penjelasan sesi dan materi pelatihan, tugas-tugas yang akan diberikan dalam pelatihan, serta nantinya sertifikat penyelesaian pelatihan. Nantinya akan ada kesempatan bagi adik-adik seandainya dibuka ada sertifikasi global, makanya berusaha dengan baik, serius, sehingga nantinya akan mendapatkan kesempatan mendapatkan sertifikasi global. Di akhir acara nanti akan ada dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait materi yang disampaikan oleh para narasumber. Sekedar informasi, pelaksanaan dan biaya pelatihan TSA bersama Mitra Oracle dan UMN Dikilab ini sepenuhnya dibebankan oleh DIPA, Badan Pengembangan SDM Kominfo, Kementerian Kominfo tahun 2024. Akhir kata, pada kesempatan ini, perkenankan kami atas nama panitia penyelenggara menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi-tingginya kepada Oracle Academy dan UMN Dikilab yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Tidak lupa juga kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak bila mana terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan pelatihan ini nantinya. Demikian laporan kami, dan selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi untuk memberikan kata sambutan serta membuka acara secara resmi pelatihan bersama Mitra Oracle dan Dikilab. Dan nantinya akan dilanjutkan oleh narasumber mitra dari Oracle Academy, Ibu Nurul Huda selaku Oracle Academy Country Manager, dan narasumber dari UMN Dikilab, Dekan Fakultas Teknik dan Informatika UMN, Bapak Niki Prastomo, untuk menyampaikan beberapa hal teknis terkait orientasi pelatihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Talent Scouting Academy. Baik, terima kasih Bapak Arif. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka kegiatan hari ini oleh Bapak
Hedi M. Idris selaku Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi. Kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Naswa. Yang kami hormati Ibu Nurul Huda dari Oracle Academy, Country Manager. Yang kami hormati Bapak Niki Prastomo, Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara. Yang kami hormati para instruktur pelatihan TSA baik dari Oracle maupun dari UMN, Dekilab. Yang saya banggakan para peserta pelatihan TSA, Oracle, dan UMN, serta tim TSA ini sebagai pengumuman juga Mas Arief sekarang yang memimpin tim TSA ya, karena Mas Anton ditugasi di Jogja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur ya ke Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat hadir ya walaupun online dalam keadaan sehat pada kegiatan onboarding peserta pelatihan TSA Oracle Academy ini. Dan pelatihan dari UMN Dekilab ya untuk Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang saya hormati, yang saya banggakan. Ya, bentar, izin saya share ini ya, share screen sebentar. Tuh bisa lihat. Oke, sorry. Jadi program Talent Scouting Academy ini merupakan bagian dari Digital Talent Scholarship yang diadakan oleh Badan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo ya. Kenapa BPSDM Kominfo ikut juga melatih-latih nih? Karena memang kita diminta oleh Bapak Presiden ya agar ikut turut serta mempersiapkan talenta digital ya. Talenta digital. Nah, ini selain memang Kominfo bertugas juga dalam bidang penyiapan infrastruktur maupun regulasi, dan juga kita telah bikin roadmap transformasi digital ya. Di antaranya kita ingin mempercepat pengembangan masyarakat digital, ekonomi digital, dan pemerintahan digital ya. Oleh karena itu di Tenggarai ya dengan sekarang serba digital itu kita kekurangan tenaga talenta digital sekitar 9 juta orang pada tahun 2030 nih. Itu proyeksi dari tahun 2015 ya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu gitu ya. Oleh karena itu Kominfo sejak 2018 melakukan atau meluncurkan program Digital Talent Scholarship ini dengan sasaran kita ingin melatih sekitar 600.000 orang per tahun sebetulnya. Tapi karena kemampuan anggaran dan juga resource kita yang terbatas, kita tidak bisa sampai situ ya. Oleh karena itu kita memang berkolaborasi nih dengan Oracle, dengan Glotek yang lain, dengan berbagai universitas termasuk UMN di sini ya, agar target yang 100.000 itu bisa tercapai. Dan alhamdulillah ya setelah berapa tahun kita selalu berkolaborasi dengan Oracle, terima kasih, dengan UMN juga termasuk Dekilab, ini kita bisa mendeliver lah pelatihan-pelatihan talenta digital ini, sehingga harapannya setelah dilatih teman-teman ya bisa memasuki lapangan atau dunia kerja ya, yang memang sekarang dunia kerjanya berbasiskan digital ya kebanyakan ya.
Oleh karena itu, teman-teman ini maka pelatihan ini tidak terbatas juga untuk yang backgroundnya IT ya, bisa juga backgroundnya yang lain ingin menguasai IT. Oleh karena itu kita berikan pelatihan reskilling atau skill up ya, agar memang keterampilan adik-adik ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja, atau kalau mau bekerja secara profesional, apa namanya, freelance, mungkin juga banyak sekali sekarang pekerjaan terkait digital untuk semua sektor ya, termasuk ini Pak Niki dan teman-teman Deklab juga memberikan pelatihan yang bagaimana dengan data science kita bisa menangani atau memitigasi masalah bencana ya, yang memang Indonesia ini dikaruniai oleh atau berada di gugusan apa ya, pulau-pulau yang rawan bencana gitu. Oleh karena itu dengan sekarang kemajuan teknologi digital, kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu untuk bisa memitigasi bencana ya. Terima kasih ya. Belum lagi memang kita ingin bangun juga tadi ekonomi digital, di mana juga masyarakatnya sekarang sudah banyak sekali yang menggunakan internet ya, agar mereka teredukasi lebih. Kita juga pelatihan-pelatihan yang digital ini. Nah, ini mungkin apa namanya sedikit cerita ya. Kita ada beberapa akademi nih, misalnya di bawah saya saja ada 4 akademi ya. Ada yang khusus untuk mahasiswa seperti Talent Scouting Academy ini, yang mudah-mudahan ya insya Allah ya, dan harus sebetulnya karena teman-teman ini sudah direkomendasikan oleh Kaprodi, pelatihan ini bisa dikonversi menjadi SKS ya, at least 3 SKS atau 2 SKS ya, di ini jadi mikro kredensial lah di tempat adik-adik belajar atau kuliah ya. Ada juga kita pelatihan yang sudah lulus ya, yang belum bekerja. Nah, itu namanya Fresh Graduate Academy. Jadi nanti adik-adik kalaupun sudah lulus, terus harus punya kemauan untuk belajar ya, untuk mencari keterampilan-keterampilan tambahan ya. Karena kita ini konsepnya itu lifetime learning. Jadi kita belajar sepanjang hayat ya. Walaupun saya sudah mau pensiun nih, harusnya juga tetap ada kewajiban untuk terus mengikuti teknologi, belajar, karena kalau nggak gitu kita akan ketinggalan ya, dan orang yang ya ketinggalan, apalagi bidang TI ini cepat sekali berubahnya, itu akan susah gitu beradaptasi dengan dunia ya. Ada lagi yang untuk lulusan SMK ataupun apa namanya diploma dari pendidikan vokasi ya, itu ada Vocational School Graduate Academy. Ya, ada juga yang untuk udah bekerja ya, itu nanti kalaupun sudah bekerja ataupun pernah bekerja freelance, ingin mendalami lagi masalah apa namanya keterampilan-keterampilan digital, itu ada namanya Pro Academy. Nah, tapi kembali ke onboarding kali ini, kita onboardingkan teman-teman yang tergabung dalam Talent Scouting Academy ini, yang umumnya adalah mahasiswa ya, mahasiswa, dan di sini ada sekitar 3.000 orang tadi sudah disebutkan oleh Ketua Tim TSA Mas Arief, yang diterima untuk Oracle 2.700-an ya, sekitar itu. Kemudian dari UMN Dekilab sekitar ya 285, yaitu sekitar, jadi 3.000 orang nih sekarang harusnya yang onboarding, sehingga Zoom kita cukup penuh ini, satu kapasitas 1.000 sudah penuh. Nanti teman-teman bisa juga mengakses dalam YouTube ya, YouTube. Nah, tapi kalau dalam Zoom kan Anda bisa berinteraksi ya, bisa tanya jawab, dan nanti ini lupa diumumkan kayaknya tadi, kita
akan mengumumkan juga dapat merchandise ya. Nanti dapat beberapa yang mengajukan diskusi pertanyaan yang baik dan testimoni yang baik, kita akan berikan merchandise ya. Kemudian terutama kita dalam onboarding ini ingin memberikan sebetulnya kepada teman-teman ya bahwa proses Anda setelah pendaftaran ini itu masuk ke LMS. LMS baik dari Oracle maupun dari OMN atau Dekilab ya. Kemudian nanti teman-teman di situ sudah bisa mulai belajar. Nah, nanti ini ada panduannya bagaimana join dengan LMS dari Oracle dan Dekilab atau OMN gitu ya. Nah, walaupun juga tetap ada nanti juga di situ selain mendapatkan pelatihan mungkin ada project, ada tes, ada absensi dan lain-lain ya. Itu nanti dibantu keterangannya oleh teman-teman secara teknis nanti setelah ini. Dan ini rinciannya tadi ya beberapa yang kita terima pada onboarding batch pertama ini ya. Sebelumnya kita juga udah onboarding ya untuk beberapa pelatihan yang lain. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini ya, karena adik-adik ini udah menyisihkan banyak orang juga ya, sekitar mungkin jadi orang lebih banyak yang berminat sebetulnya untuk ikut pelatihan ini, tapi adik-adik berhasil menyisihkannya sehingga harus diselesaikan dengan baik ya, agar betul-betul tidak ada bangku kosong dan tidak ada kesempatan yang disia-siakan ya. Karena dengan menyelesaikan pelatihan, apalagi nanti juga mendapatkan fasilitasi sertifikasi global, baik dari misalnya dari Oracle itu, adik-adik bisa mencantumkannya nanti Certificate of Completion dalam surat pendamping ijazah atau bahkan dalam portofolio adik-adik untuk bisa nantinya pas untuk misalkan masuk ke dunia kerja atau mencari-cari pekerjaan itu bisa juga jadi modal awal ya. Dan tentu kita juga berikan beberapa fasilitasi ya. Kalau adik-adik sudah completion dari kita, nanti adik-adik dimasukkan ke dalam grup alumni di mana masuk ke dalam namanya marketplace online job portal kita, namanya Deploy ya. Di situ adik-adik juga bisa self learning bagaimana membuat CV misalkan atau bagaimana membuat lamaran, password lamaran. Jadi soft skill lah gitu. Dan di situ juga adik-adik bisa melihat kesempatan-kesempatan bekerja ya, karena di situ ada banyak para pencari talent ya dari berbagai dunia usaha atau dunia industri yang telah bergabung di dalam deploy tersebut ya, dan ini gratis nanti selain nanti adik-adik bisa mempelajari soft skill-nya. Dan banyak lagi ya fasilitas yang didapatkan dengan menyelesaikan pelatihan-pelatihan kita ya. Ikut pelatihan lagi boleh asal sudah selesai pelatihan ini, atau adik-adik ikut nanti ada seminar, ada juga tadi ya seperti mungkin kadang-kadang kita lakukan juga job fair offline gitu, atau juga kuliah-kuliah tamu dan lain-lain ya, banyak di situ terinformasikan. Adik-adik nanti tetap keep up dengan grupnya ya kalau sudah completion, jadi memperluas jejaring ya. Dan adik-adik insya Allah banyak mendapatkan manfaat dari bergabungnya dengan pelatihan-pelatihan kita ini. Asal jangan disia-siakan, karena kalau disia-siakan dan itu akan merugikan orang lain yang tidak tersisihkan, itu kita juga kalau keseringan sia-siakan ya, kecuali dengan alasan yang kuat dan tertentu ya, itu kita nanti akan ban juga nih dalam kesempatan untuk bisa
mengikuti pelatihan-pelatihan lain dari kita ya. Jadi banyak sekali, ada sekitar 3.000 jenis pelatihan nih kita ini. Ya, kalau ingin Anda memperdalam bidang-bidang digital teknologi ya, termasuk yang future skill ya, di AI dan lain-lain. Karena itu sekali lagi selamat telah bergabung dengan pelatihan dari Oracle dan DQLab UMN ini. Jangan disia-siakan, terus belajar, selesaikan, bahkan usahakan terbaik karena nanti akan difasilitasi untuk mendapatkan juga sertifikat of kompetensi ya dari Global Technology Company ini. Demikian dari saya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan atau onboarding batch pertama dari TSA, Oracle, dan UMN DQLab secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hedi sudah membuka kegiatan onboarding session pada hari ini. Ya teman-teman, tadi udah disampaikan oleh Pak Hedi bahwa ada merchandise ya bagi penanya terbaik untuk 3 orang. Nanti disiapkan dulu buat teman-teman untuk pertanyaan terbaiknya. Tapi jangan lupa follow akun @digitalan.kominfo dan @dtstsa.id ya persyaratannya. Kemudian teman-teman nantinya akan ada merchandise untuk 2 pemenang lainnya untuk membuat 30 detik video menarik dengan menjelaskan nih alasan kalian mengikuti pelatihan Talent Scouting Academy. Jangan lupa diupload ke media sosial Instagram, boleh berupa Reels atau Instastory. Kemudian jangan lupa follow dan mention akun Instagram @digitalan.kominfo dan dtstsa.id. Dan ada satu lagi nih teman-teman, jangan lupa subscribe dan like video-video di YouTube TSA @dtstsa ya. Dan pastikan akun kalian tidak di private agar bisa dilihat nih oleh tim Talent Scouting Academy. Nah, periode uploadnya teman-teman pada maksimal tanggal 21 Februari 2024 jam 23:59 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa videonya jangan mengandung sara dan nilai-nilai yang menganut ujaran kebencian. Nantinya akan diumumkan oleh tim TSA pada tanggal 22 Februari 2024 di Instagram dtstsa.id ya teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa persiapkan pertanyaan untuk 3 orang dan nantinya 2 orang yang akan menjadi pemenang untuk video menarik teman-teman. Nah, untuk acara selanjutnya kita akan dimoderatori oleh Mbak Kari dan narasumber kita pada hari ini yakni Ibu Nurul Huda selaku Country Manager tim Oracle Academy dan Bapak Niki Prastomo selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara. Silakan Mbak Kari. Baik, terima kasih Mbak Nashwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kegiatan onboarding peserta pelatihan Talent Scouting Academy batch pertama untuk tahun 2024 untuk mitra Oracle Academy dan juga mitra kolaborasi antara Universitas Multimedia Nusantara dengan DQLab. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Kari Septiana Dewi yang akan memandu jalannya diskusi dan juga tanya jawab perihal informasi-informasi penting terkait pelaksanaan pelatihan yang akan diikuti oleh para peserta pelatihan yang telah diterima dan telah hadir secara online. Terima kasih telah bergabung ya dalam kegiatan ini. Selain itu juga telah hadir bersama kita para narasumber dari mitra kami, yaitu yang pertama ada Ibu Nurul Huda, selaku Oracle Academy Country Manager. Selamat pagi, Ibu Nurul. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian hadir bersama kita juga Bapak Niki Prastomo, yang merupakan Dekan Fakultas Teknik dan Informatika UMN. Selamat datang, Bapak.
Terima kasih kami ucapkan bagi para narasumber yang telah berkenan menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kepada para peserta pelatihan Talent Scouting Academy. Sebelum memulai diskusi, mungkin saya ingin menginformasikan kepada para peserta pelatihan sekalian bahwa jika ada yang ingin ditanyakan kepada para narasumber, peserta dapat bertanya langsung dengan menuliskan di kolom chat di Zoom. Nanti saya akan bacakan di akhir sesi. Dan mohon bagi para peserta semua dapat disimak dengan seksama ya penjelasan dari para narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja saya ingin memberikan kesempatan pertama kepada Ibu Nurul Huda untuk dapat memberikan informasi terkait hal-hal teknis pelaksanaan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh para peserta pelatihan seperti learning management system yang akan digunakan dan juga mungkin terkait modul pembelajaran dan juga sertifikasi. Baik, Ibu Nurul, silakan, saya persilakan untuk yang pertama. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Hedi M. Idris sebagai Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Kementerian Kominfo. Kemudian Pak Arif ya, mungkin menggantikan Pak Anton. Dan juga Bapak Niki Prastomo, Dekan Fakultas Teknik dan Informatika UMN, juga para instruktur dari Oracle Academy, adik-adik peserta program TSA tahun 2024 hari ini. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berkumpul lagi secara online dalam rangka onboarding kegiatan TSA tahun 2024. Kami dari Oracle Indonesia, khususnya program Oracle Academy, ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Kominfo, khususnya Pak Hedi dan juga Pak Arif, kemudian Pak Bobi, Pak Rehan, dan semua tim di TSA atas kepercayaannya dan juga kesempatan Oracle Academy kembali mendukung program TSA tahun ini. Mohon maaf, mungkin setelah presentasi ini saya akan izin dulu karena saya harus berangkat ke kantor, ada meeting, jadi mungkin tanya jawabnya akan saya lanjutkan pada saat saya perjalanan ke kantor atau mungkin sudah tiba di kantor. Saya secara spesifik tidak menyiapkan presentasi ya untuk kegiatan onboarding hari ini, tapi mungkin saya merefresh ulang presentasi yang pernah saya sampaikan pada acara opening bulan yang lalu. Izin share screen. Ya. Jadi tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Nurul Huda. Saat ini saya dipercaya untuk menjadi Oracle Academy Manager untuk wilayah South Asia atau Asia Tenggara, termasuk di dalamnya Indonesia. Jadi adik-adik mungkin dari beberapa yang tidak hadir pada saat kegiatan atau opening beberapa bulan yang lalu, saya ingin menjelaskan mengenai Oracle ya. Oracle Corporation merupakan sebuah perusahaan teknologi komputer multinasional yang berkantor pusat di Austin, Texas. Jadi perusahaan kami ini bergerak di bidang software dan teknologi database, sistem komputasi cloud, dan software perusahaan, terutama sistem manajemen database. Pada tahun 2020, Oracle dinobatkan sebagai perusahaan software dengan pendapatan dan kapitalisasi pasar terbesar kedua di dunia. Oracle juga merupakan perusahaan yang menciptakan database otonom pertama dan satu-satunya di dunia. Jadi kalau adik-adik lihat di sini bahwa Oracle sebagai sebuah perusahaan besar ya yang berkantor pusat di Amerika, kami juga memiliki 164.000 karyawan, termasuk di Indonesia ini ada kurang lebih sekitar 160 orang. Kemudian kami sudah menghabiskan 110 billion ya miliar US dollar untuk mengakuisisi 150 perusahaan. Jadi saya berharap adik-adik setelah mengikuti kegiatan TSA ini bisa mengenal ya lebih jauh mengenai Oracle dan juga teknologinya. Jadi saya tidak berikan atau men-sharing mengenai Oracle itu sendiri. Bapak adik-adik mungkin bisa mencari informasi lebih detailnya lagi karena sesi saya hanya sekitar 30 menit ya. Nah, saya juga skip beberapa video ya. Jadi Oracle Academy sendiri adalah merupakan program Global Philanthropic Oracle yang melanjutkan komitmen
Oracle terhadap pendidikan. Jadi program ini telah berlangsung sekitar 25 tahun. Jadi merupakan bagian dari warisan perusahaan. Visi kami adalah memajukan pendidikan teknologi, keterampilan, inovasi, serta keragaman dan juga inklusi. Nah, program ini adalah program yang terbuka untuk institusi pendidikan bagi para pendidiknya dan juga mahasiswa. Jadi kami menyediakan berbagai sumber pengajaran termasuk di dalamnya kurikulum, kemudian cloud, software, dan juga pengembangan profesional bagi para dosen untuk membantu siswa memiliki keterampilan yang relevan dengan karir, ya. Kemudian kenapa teknologi, ya, pengetahuan teknologi merupakan kuncinya? Karena saat ini di semua pekerjaan memerlukan pengetahuan dan juga keterampilan di bidang teknologi, ya. Jadi kalau adik-adik ingin mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik, ya, bukan hanya sekedar mendapatkan pekerjaan tapi dengan gaji tinggi, adik-adik perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi. Apalagi saat ini kita sudah sangat tergantung dengan teknologi, ya, dalam kehidupan kita. Dan juga ternyata peluang pekerjaan, ya, tadi Pak Hedi sudah sampaikan bahwa kita memerlukan 9 juta orang pada tahun 2030, ya, mereka yang bisa mengisi posisi-posisi pekerjaan di bidang IT. Nah, secara global kebutuhan tenaga kerja itu sangat tinggi, tetapi ternyata tidak banyak, ya, lulusan yang bisa mengisi posisi-posisi tersebut karena terjadi gap, ya, apa yang dibutuhkan di dunia industri, apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan itu tidak sesuai. Kemudian di sini juga dilihat ada berdasarkan riset, ya, Oracle selalu menggunakan riset yang dikeluarkan secara global, termasuk diantaranya Deloitte, kemudian World Bank dan Startup Daily. Memang betul bahwa dibahas hasil riset ini bahwa Indonesia pada tahun 2030 membutuhkan 9 juta lulusan atau tenaga di bidang IT. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan selamat, ya, kepada adik-adik yang berjumlah sekitar 2000 lebih, 2039, ya, untuk bisa mengikuti program TSA dan juga DQ-Lab, ya, dengan UMN itu diharapkan betul-betul bisa memanfaatkan, ya, kesempatan untuk menjadi bagian dari program TSA tahun ini. Jadi jangan disia-siakan, dituntaskan sampai juga mendapat sertifikat. Jadi Oracle Academy memang menyediakan kurikulum akademik yang berkualitas tinggi dan juga platform untuk mengakses teknologi Oracle. Di antaranya adalah Java database dengan autonomous database-nya, kemudian SQL, PLSQL, Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Apex, Primavera, dan NetSuite. Ya, skip. Jadi di Oracle Academy kami juga menyediakan berbagai macam teknologi kunci Oracle, ya, di antaranya adalah AI, Artificial Intelligence, di mana Oracle Academy juga menyediakan kurikulum AI with Machine Learning in Java. Kemudian juga kami menyediakan autonomous database. Nah, adik-adik yang mengikuti atau memilih kurikulum atau courses terkait dengan Oracle Cloud Infrastructure itu nanti akan mendapatkan juga materi mengenai autonomous database, dan juga adik-adik yang mungkin mengambil pelatihan atau pembelajaran database, ya, nanti akan bisa mendapatkan akses ke Oracle Cloud. Jadi juga kita sering kali menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait dengan machine learning. Nah, untuk program TSA tahun ini yang dikerjasamakan adalah Database Foundations, Database Design and Programming with SQL, Java Fundamentals dan Java Programming, Oracle Cloud Infrastructure Foundation 1 dan 2, Primavera Physics Professional Project Management Fundamentals. Jadi ada sekitar 5 pembelajaran atau pelatihan yang akan dikerjasamakan oleh Oracle Academy pada tahun ini. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, ini adalah pathway, ya, jalur pembelajaran database yang dibuat oleh Oracle Academy sebagai panduan bagi para instruktur, bagi para dosen. Jadi kalau seandainya setelah program ini, Bapak Ibu dosen ingin misalnya melanjutkan pathway-nya, misalnya dari Database Foundations, bisa melanjutkan ke Database Programming, ya, kemudian juga ke Database Programming with PLSQL dan Application Development dan Applied Database System. Nah, kemudian
Untuk yang Java, kita juga ada pathway-nya. Tapi di sini saya ingin jelaskan bahwa untuk kurikulum Database Foundation itu mapping dengan Oracle Certification ya profesional, yaitu Oracle Foundation Associate Database. Jadi saya belum tahu apakah nanti bagi peserta yang mengikuti pelatihan database itu juga akan disponsori untuk mendapatkan sertifikasi profesional ya untuk Foundation Associate level dari Database Foundation ini. Nah, kemudian kalau misalkan saya memilih database design and programming with SQL, ini pun bisa ujian sertifikasinya di level Foundation Associate ya. Dan di semua kurikulum yang kami sediakan full course ini itu menyediakan completion certificate ya. Jadi completion certificate hanya bisa di-download oleh adik-adik kalau seandainya ujian akhirnya itu mendapatkan skor minimum 60%. Dan kalau misalkan nanti adik-adik pada percobaan pertama hanya mendapatkan 50%, misalnya di bawah 60%, masih diberikan kesempatan 2 kali untuk mengikuti atau mendapatkan completion certificate. Ya, jadi memang kita ada pathway untuk pembelajaran. Kami mulai dari database foundations dulu, karena ini adalah untuk siswa yang memiliki sedikit pengalaman dengan database ya. Kemudian untuk database design buat mereka yang sudah memiliki pengalaman database, karena nanti siswa akan mempelajari skenario bisnis yang cukup kompleks dan lain-lain. Lalu untuk pathway Java untuk perguruan tinggi ya, kami sarankan memulai memang dari Java Fundamentals, kemudian bisa lanjut ke Java Programming, atau dari Java Foundation kemudian diberikan kesempatan mungkin buat mereka yang lulus dengan skor tinggi itu untuk mengambil ujian sertifikasi profesional Foundation Associate level. Tapi itu nanti silakan dikonfirmasi kepada instrukturnya atau mungkin ke Kominfo apakah nanti untuk Java dan database juga akan diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian sertifikasi profesional. Jadi sekali lagi untuk kurikulum full course yang berwarna hijau ini semuanya disediakan completion certificate ya. Jadi completion certificate Oracle Academy dengan Oracle Certification Professional itu berbeda. Jadi Oracle Academy menyediakan completion certificate yang hanya bisa didapatkan jika lulus dengan skor minimum 60%. Kemudian Oracle Foundation Associate ini adalah sertifikasi profesional yang berbayar ya. Jadi kalau di Oracle Academy completion certificate-nya gratis, tapi untuk sertifikasi profesional itu berbayar. Itu di Oracle University itu juga itu ada levelingnya ya. Jadi untuk mereka yang dari program Oracle Academy, kami rekomendasikan itu mulai dari associate level, associate foundation associate level maksud saya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada panduan ya untuk Java Fundamentals, misalnya adalah untuk mereka yang tidak memiliki pengalaman sama sekali dengan pemrograman atau memiliki sedikit pengalaman. Ya, kemudian kalau Java Foundation itu untuk mereka yang sudah memiliki pengalaman dengan programming. Ya, jadi nanti adik-adik bisa mempelajari ya mempelajari kurikulum Oracle Academy itu bisa dari tingkat basic ya. Sepanjang nanti para dosennya membuatkan channel pembelajaran. Jadi selanjutnya adalah cloud ya, Oracle Cloud Infrastructure. Kita punya 2 kurikulum yaitu Oracle Cloud Infrastructure Foundation 1 dan juga Oracle Cloud Infrastructure Foundation 2. Di kurikulum ini mewajibkan mahasiswa untuk memiliki akun cloud. Ya, jadi sekali lagi harus memiliki akun cloud dan juga harus hands-on dengan software yang kami sediakan, dengan akses ke cloud yang kami sediakan. Kalau tadi di Java juga sama. Di setiap kurikulum yang kami sediakan, di setiap section yang kami sediakan, itu ada panduan-panduan kapan para mahasiswa, adik-adik peserta TSA itu untuk hands-on dengan softwarenya. Kemudian untuk database ya, untuk database juga di sini semua peserta itu harus hands-on dengan SQL Data Modeler dan juga Oracle Application Express. Ya, jadi untuk berlatih dengan database Oracle-nya. Baik yang on-prem maupun yang running di cloud. Jadi nanti
ada pilihan, ada opsi ya buat para pengajar, para instruktur, bagi mahasiswa yang memilih pelatihan database ya, itu ada opsi untuk mengakses Apex-nya itu apakah berdasarkan Apex yang on-prem atau Apex yang running di cloud. Kemudian untuk Oracle Cloud Infrastructure, sekali lagi adik-adik nanti harus hands-on ya ke Oracle Cloud. Dan nanti yang merequest akun cloud-nya adalah para dosen, dosen pengajarnya. Jadi adik-adik tinggal memberikan alamat email. Dan sebaiknya alamat email itu bukan menggunakan domain publik ya, kalau bisa domain kampus itu. Kalau misalnya di satu perguruan tinggi, di satu perguruan tinggi A, mereka dosen pengajarnya itu misalnya memiliki mahasiswa-mahasiswa yang belajar dari kampus lain, nah tentu alamat emailnya nanti akan berbeda dengan dosennya. Ini akan dipertanyakan. Nah, oleh sebab itu, saya minta para dosen yang mengajar Oracle Cloud, infrastruktur dan juga database yang request akun cloud, itu mengirimkan email kepada saya atau kepada tim saya, memberitahukan bahwa mahasiswa 1-10 misalnya memiliki alamat email yang berbeda karena mereka dari kampus A misalnya atau kampus B sedang mengikuti program TSA, agar kami dapat memberitahukan tim cloud kami untuk menyetujui per request akun cloud tersebut. Dan juga saya sekali lagi juga saya tekankan jangan pernah akun cloud ini di-sharing kepada bukan yang pemiliknya. Jadi hati-hati ya adik-adik yang memiliki akun cloud. Karena akun cloud yang kami berikan ini adalah bebas biaya. Nah, untuk publik ya, untuk umum yang akan mengakses cloud, Oracle Cloud itu harus bayar. Mereka harus memasukkan kartu kredit, nomor kartu kredit. Nah, ini privilege buat yang member Oracle Academy, kami memberikan akses secara bebas biaya. Ya, jadi di sini ada Cloud Oracle Academy Cloud Program, Oracle Academy Cloud Program, Oracle Academy Cloud Program adalah Oracle Cloud ya, yang memungkinkan para pendidik siswa untuk belajar, mengajar, mengeksplor, membangun dan juga mengembangkan juga praktek di cloud tanpa biaya. Jadi akun cloud adik-adik selama digunakan itu akan berlaku lifetime. Misalnya saya ikut program TSA tahun ini misalnya. 3 tahun, 4 tahun yang akan datang adik-adik sudah jadi manajer. Kalau memang terus digunakan, akun cloud itu akan tetap aktif ya. Kemudian Apex ya, kita gunakan Apex untuk praktis dengan database Oracle, yaitu platform pengembangan berbasis low code yang memungkinkan kita semua membangun aplikasi enterprise yang scalable dan secure. Kemudian untuk yang Primavera Project Management yang akan kami kenalkan adalah yang P6 ya. Oracle Academy Professional P6 Professional Project Management, Primavera P6 Professional Project Management, karena kami juga punya baru diluncurkan tahun ini adalah Oracle Cloud Oracle Primavera Cloud OPC ya. Jadi itu saya berharap adalah para dosen lebih dulu mengenal Oracle Academy Primavera P6 dulu ya. Kalau nanti merasa bahwa oh ini cocok untuk pembelajaran, saya membutuhkan yang cloud, Oracle Primavera Cloud, Bapak Ibu bisa request kepada kami. Jadi di sini adalah pembelajaran yang akan dipelajari oleh mahasiswa atau kurikulum dari SOS yang termasuk adalah software ya untuk yang bisa di-download melalui delivery, kemudian materi-materi setelah 1 semester penuh, kemudian structure guide, database juga untuk exercise project, kemudian juga panduan untuk mahasiswa, dan juga ada panduan instalasi untuk IT administrator, baik itu di on-site lab maupun yang remote lab ya. Jadi adik-adik jangan khawatir, nanti ada soal-soal quiz, kemudian juga nanti ada ujiannya. Nah, ini adalah platform pembelajaran Oracle Academy yang akan adik-adik akses ya. Jadi platform pembelajaran Oracle Academy ini pada bulan Juni, fiscal year Oracle yang baru, itu akan ada migrasi. Jadi nanti yang sekarang adik-adik akses, kalau misalnya program ini belum selesai pada bulan Juni nanti, ini nanti akan ada perubahan ya. Jadi jangan khawatir, semua yang sudah dibuat, semua yang akan dikerjakan itu akan dimigrasikan ke platform yang baru yang lebih eye-catching, yang lebih atraktif, yang lebih memudahkan adik-adik untuk belajar. Jadi kalau dilihat di sini ya adik-adik akan mendapatkan apa namanya career center ya. Jadi semua akses yang diberikan kepada mahasiswa itu sama.
tergantung dosennya ingin adik-adik itu mengakses apa saja, mempelajari apa saja, itu tergantung para dosen. Jadi oleh sebab itu saya berharap para pengajar struktur itu tidak membatasi misalnya hanya ini saja gitu, karena di program TSA ini hanya misalkan database design and programming with SQL gitu misalnya. Jangan itu saja, karena kita juga punya di Oracle Education Bytes. Jadi di Oracle Education Bytes itu adalah tambahan-tambahan pembelajaran untuk melengkapi pembelajaran yang sudah ada. Jadi banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa dimanfaatkan. Nah, nanti di sini ada career center ya. Jadi adik-adik nanti akan mendapatkan modul-modul terkait karir. Ya, jadi nanti adik akan mendapatkan panduan ya dari para dosen, dari para pengajar bagaimana menggunakan learning management system dari Oracle Academy ini ya. Kemudian untuk Oracle Academy Cloud Program ya, jadi program Oracle Cloud ini akan mensupport classroom yang global karena di mana saja, kapan saja adik-adik berada akan bisa tetap mengakses Oracle Cloud ya, baik itu untuk dosen dan mahasiswanya hanya menggunakan internet browser, jadi tidak perlu kartu kredit. Nah, tapi sekali lagi hati-hati dalam penggunaannya. Kemudian juga kami memberikan akses secara gratis ke database, fitur-fitur database yang terbaru ya, termasuk juga computing power-nya. Jadi kami sediakan versi software yang terbaru. Lalu juga tujuannya adalah bagaimana? Adalah untuk memberikan kesempatan ya kepada mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja masa depan dengan keterampilan yang relevan dengan industri ya. Jadi saya berharap dengan program Oracle Academy kami bisa membantu ya Kementerian Kominfo dan juga dunia pendidikan untuk paling tidak ya meminimalisir gap ya antara apa yang dibutuhkan dunia industri dan apa yang dibutuhkan dan apa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Nah, ini adalah fasilitas yang diberikan kepada setiap mahasiswa dan juga dosen yang memiliki akun cloud. Kita berikan autonomous database-nya, compute virtual machine-nya, storage-nya, network load balancing, dan juga monitoring, dan lain-lain. Jadi nanti di sini, di full learner courses dan juga instructor resources, Bapak Ibu bisa lihat database aja ada 25 resource untuk dipelajari. Kemudian Java juga ya. Jadi kalau misalnya adik-adik, oke, kewajiban saya misalnya untuk database adalah database design and programming with SQL. Saya ingin belajar yang lain lagi misalnya, di luar dari program DTS ini, apakah boleh? Itu bisa, tergantung nanti dosennya memberikan akses kepada mahasiswanya. Ya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan mengenai Oracle Academy Career Center. Nah, di Oracle Academy Career Center ini adik-adik nanti akan bisa mengkoneksikan ya apa yang sudah dipelajari di full course kurikulum Oracle Academy dengan modul-modul karir. Misalnya setelah mempelajari ya kurikulum dari database ya, wah saya tertarik misalnya saya ingin lebih jauh mengetahui misalnya keterampilan di bidang database misalnya. Kemudian saya ingin menjadi database administrator. Nah, kami punya modul-modul terkait dengan teknik dan pengembangan. Di dalamnya ada database administrator, software developer, cloud infrastructure engineer, dan lain-lain. Ini ada modul-modul yang sangat lengkap ya. Jadi nanti mahasiswa dapat mengakses konten-konten yang relevan dengan karir. Ya. Kemudian juga ada professional training yang digratiskan. Karena kalau adik-adik nanti mengakses modul-modul terkait dengan karir ini, nanti akan didirect ke website Oracle University. Dan nanti adik-adik perlu membuat akun lagi, yaitu akun untuk mengakses Oracle University atau education.oracle.com ya. Perlu meng-create akun SSO, Oracle Single Sign-On, yang akan berlaku lifetime. Ya, jadi akun Oracle Academy untuk mengakses LMS Oracle Academy, akun itu sekali lagi dibuatkan oleh dosen. Ya, tapi kalau akun adik-adik perlu misalnya mengakses Career Center dari Oracle Academy, masuknya pertama dari Oracle Academy Career Center dulu. Nanti begitu mengklik modul yang dipilih, itu akan didirect ke website Oracle University, education.oracle.com nama websitenya. Di situ adik-adik diminta untuk create akun Oracle SSO.
meng-create akun sendiri. Ya, nah akun SSO ini nanti berlaku untuk semua akses yang terkait dengan Oracle. Ya, misalnya mau ke Oracle University, ke oracle.com dan lain-lain. Ya. Kemudian juga option ya untuk mengeksplor Oracle Certification ada kesempatan juga. Apakah itu hanya sebagai explorer aja ya, kemudian disediakan juga free certification-nya, lalu associate free certification juga. Nah, nanti kalau adik-adik punya batch seperti ini ya, misalnya Oracle Database, Oracle Cloud Infrastructure, karena sudah melengkapi pembelajaran atau sudah menjadi seorang learning explorer, itu akan bisa adik-adik insert ya ke portofolio adik-adik atau mungkin ke LinkedIn atau ke medsos ya. Nah, terkadang recruiter itu tertarik ya dengan apa yang kita insertkan ke dalam profil kita. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ini adalah level sertifikasi di Oracle. Nah, kalau dilihat Foundation Associate ini adalah level sertifikasi profesional yang kami rekomendasikan dari Oracle Academy. Kemudian nanti kalau adik-adik sudah memiliki cukup pengalaman, bisa meningkatkan associate level, ya ke associate level, kemudian ke master, ke profesional, dan lain-lain. Nah, setiap sertifikasi itu biasanya ada insentif, ya. Jadi oleh sebab itu sertifikasi profesional itu sangat perlu ya untuk adik-adik miliki. Karena kenapa? Karena dengan sertifikasi profesional ini akan memungkinkan adik-adik untuk mendapatkan posisi-posisi yang diharapkan. Karena nanti ini adalah juga sebagai modal ya untuk kita berkompetisi ya untuk mendapatkan posisi-posisi yang ada di dunia industri. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Selebihnya mungkin saya serahkan ke masih ada lagi ternyata ini. Ini database design, database Metaauthor ya. Jadi adik-adik setelah mempelajari kurikulum yang disediakan atau ditugaskan oleh dosen, jadi jangan sampai mengambil kesempatan untuk bisa mengeksplor ini semua nih, modul terkait karir. Tadi saya jelaskan database animator ini disediakan modulnya ya, kemudian software developers, cloud infrastructure engineers. Ini banyak sekali courses yang disediakan, ini juga bebas biaya. Kemudian buat mereka yang dari non-IT misalnya, ini juga ada modul-modul terkait dengan corporate roles dan juga sales role. Ini adalah contoh ya Oracle Certified Foundation Associate. Nah, ini adalah sertifikasi profesional yang dikeluarkan oleh Oracle University yang berbeda dengan sertifikat Oracle Academy Completion. Ya. Nah, nanti ini contoh-contoh badges ya, dan saya berharap adik-adik yang mengikuti program TSA tahun ini, saya sangat mengharapkan adik-adik bisa menggunakan kesempatan untuk mengeksplor ya pembelajaran tambahan ya yang ada di Career Center dan dapatkan badges ya seperti ini. Ya, jadi ini adalah sertifikasi profesional dari Oracle, Foundation Associate, Associate, Specialist, Professional, dan Master, dan ini levelingnya. Karena kenapa nanti adik-adik kalau sudah punya sertifikat Oracle akan mendapatkan ya keunggulan kompetitif ya, kemudian juga akan bisa direcognize ya keterampilannya. Nah, ini adalah sharing atau testimoni dari Adrian Harisnibusa. Dia adalah peserta program DTS-FGA yang pertama tahun 2020. Ya, jadi saat ini alhamdulillah dia sudah sukses. Nah, dia sendiri bukan dari jurusan IT, ya, jadi dia jurusan teknik elektro dari UI. Dia mengatakan bahwa platform pembelajaran Oracle Academy itu memberikan berbagai macam tools ya untuk bermain-main, belajar dengan database. Nah, kita bisa belajar bermain dengan database, kemudian pemrograman berbasis cloud berbasis pemrograman, toolsnya dan lain-lain. Itu kita betul-betul bisa melihat database dan aplikasi sebenarnya itu adanya di mana, yaitu adanya di platform pembelajaran Oracle Academy. Jadi itu saja presentasi yang ingin saya sampaikan. Mungkin tanya jawabnya nanti saya teruskan Bapak dan Ibu adik-adik sekalian di perjalanan saya ke kantor, karena saya harus sampai di kantor sebelum jam 12. Insya Allah kalau saya sudah di mobil saya akan melalui handphone ya, saya akan connect lagi ke handphone. Itu aja Mbak, terima kasih banyak. Wassalamualaikum
Mohon maaf saya agak terburu-buru jadi agak konsentrasi. Semoga Hmm. dapat dipahami apa yang saya sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul atas penjelasannya yang sangat komprehensif ya, terkait dengan pelaksanaan pelatihan untuk tema pelatihan terkait Oracle Academy. Tadi dijelaskan seperti kurikulum, media pembelajaran, dan juga mungkin sertifikasi terkait pelatihan Oracle Academy. Baik, untuk menghemat waktu, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Niki Prastomo untuk dapat menyampaikan terkait teknis-teknis pelaksanaan pelatihan seperti media pembelajaran yang akan digunakan, modul atau mungkin sertifikasi yang akan peserta hadapi di kemudian hari ya. Ini temanya terkait pelatihannya data driven kesiapsiagaan bencana dan resiliensi pasca bencana, analisis dan visualisasi data. Kepada Bapak Niki, saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Kari. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Kominfo, Dr. Insinyur Hedi Idris, MSc. Kemudian ada Mas Arief Suryanto Putro, dan juga rekan-rekan dari DTS-TSA yang lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di UMN yang bekerjasama dengan Dekilab dan juga tentunya dengan DTS-TSA terkait dengan kegiatan pelatihan data science yang kami desain dalam hal kaitannya dengan implementasi kebencanaan, yaitu data driven kesiapsiagaan bencana dan resiliensi pasca bencana, analisis dan visualisasi data. Sebelum ke teknisnya, kami mohon izin untuk sedikit memberikan gambaran secara makro mengapa hal ini menjadi poin pelatihan dari kami. Kita ketahui di Indonesia sendiri sebagai suatu area negara yang paling ataupun banyak mengalami aktivitas kebencanaan ya, mulai dari kegempaan, gunung apian karena ada di area ring of fire, kemudian kita juga ada kendala-kendala kebencanaan lainnya, longsor, banjir, ataupun juga kaitannya dengan kesehatan. Hal ini menjadi concern bagi kami untuk bagaimana sebagai salah satu bidang ilmu yang kaitannya dengan teknologi informasi mampu bisa memberikan sumbangsi. Apabila kita melihat dokumen-dokumen, kajian-kajian yang ada di perencanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah ini contohnya RPD atau RPJMD, setiap provinsi yang ada di Indonesia, kata kunci kebencanaan ini akan muncul. Teman-teman silakan juga dilihat kajian-kajian yang ada dilakukan, baik itu untuk program kerja 1 tahun, program kerja 5 tahun, ataupun bahkan sampai ke roadmap pembangunan, kata kunci ketahanan bencana, resiliensi pasca bencana ini menjadi concern semua pemerintah daerah. Dan kami melihat ini menjadi panggilan sebenarnya. Jadi pelatihan data science memang akan menjadi fokusnya adalah mahasiswa di sini, rekan-rekan mahasiswa di sini akan menjadi talenta-talenta data untuk masa depannya. Namun kami melihat bagaimana caranya agar talenta-talenta ini sekaligus ditempa, sekaligus diberikan peningkatan kompetensinya, namun juga dapat memberikan manfaat. Jadi melalui pelatihan ini, saya dan kami dalam hal ini UMN dan Dekilab mengajak yuk bareng-bareng sambil belajar, sambil memberi sumbangsi buat negara kita. Maksudnya ke situ. Yuk kita bareng-bareng sambil belajar, sambil memberikan sesuatu untuk negara kita ini. Apa yang bisa kita berikan? Big data, data science, banyak kajian yang menunjukkan bahwa ini memiliki nilai penting di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi digital, penelitian-penelitian ilmiah sangat memberikan dampak. Dengan banyaknya data, volumenya, dinamisnya, kemudian dari sisi validitasnya data, banyak kajian-kajian yang perlu dilakukan dalam hal data science ini. Kaitannya dengan kebencanaan tadi, implementasi, analisis, dan juga visualisasi data dalam hal kesiapsiagaan dan penanganan bencana itu memberikan banyak manfaat. Banyak kajian-kajian yang sudah dilakukan. Kaitannya dengan infrastruktur cyber, penilaian dan visualisasi bencana, visualisasi komparatif prediksi ketahanan bencana, analisis dan visualisasi data dalam alokasi sumber daya, kemudian juga pencegahan dan pengurangan bencana. Teman-teman mungkin sering familiar ketika kita merasakan ada gempa, teman-teman langsung melihat di
Twitter atau X ya, BMKG. Ini ada di mana sih informasinya? Berapa skala gempa yang ada? Kemudian kalau memang ada informasi-informasi bencana lain, kita juga sering mencari informasi-informasi tersebut di internet. Nah, bayangkan kalau data-data itu tidak valid. Bayangkan ketika data-data yang diperlukan untuk bisa memitigasi bencana itu scattered. Dan itu memang yang banyak terjadi. Kita nggak tahu misalnya di daerah Lebak Selatan, di Banten yang dekat dengan pantai selatan, banyak gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung sekolah, fasilitas-fasilitas umum, mulai dari listrik, pom bensin, itu semua ada di bibir pantai. Teman-teman silahkan kalau punya ada kesempatan berjalan-jalan di daerah pinggir-pinggir pantai Indonesia, banyak area-area tersebut yang digunakan sebagai area pemukiman juga. Kebayang, kalau misalnya ada gempa besar, apalagi Jawa bagian selatan, Sumatera bagian timur, ketika ada gempa besar, tsunami menjadi potensi yang akan muncul, terisolirlah masyarakat kita di situ. Listrik, gardunya ada di bibir pantai. Pom bensin kena juga, nggak ada kemampuan masyarakat untuk bisa melihat ataupun menggunakan BBM. Ada keterbatasan. Sawah, kebun, banyak juga yang di daerah-daerah situ. Jadi terisolirnya masyarakat kita akan menjadi kendala paling besar ketika terjadi bencana tersebut. Ini pada saat bencana. Nah, data-data yang kita miliki saat ini misalnya di desa A, di desa B itu ada berapa banyak balita sih, ada berapa banyak lansia, itu datanya scattered. Data di Duscapil, data di kecamatan, data di misalnya di RT RW sangat bervariasi. Kesulitan penyaluran bantuan bencana bisa terjadi dikarenakan hal tersebut, tidak adanya data yang valid. Nah, bagaimana yang ketahanan bencana, mitigasi pasca bencana itu bisa kita kuatkan bagi masyarakat-masyarakat kita itu dengan cara kita mempersiapkan sebuah sistem informasi kebencanaan. Awareness masyarakat terkait dengan bencana mungkin bisa dapat kita ketahui dari, oh ya, kalau ada bencana tsunami itu biasanya airnya surut dulu. Wah, itu udah tahu tuh gitu ya. Tapi banyak juga yang belum tahu, sehingga perlu ada input knowledge. Informasi-informasi kegiatan-kegiatan atau fenomena-fenomena alam yang ada mungkin kita sudah tahu dari folklore ya, banyak cerita-cerita leluhur gitu. Kalau teman-teman ada yang datangnya dari daerah-daerah pinggir pantai, banyak cerita-cerita rakyat yang menunjukkan bahwa pernah ada tsunami di daerah itu, misalnya pernah ada gempa besar di daerah tersebut juga. Apa yang harus disiapkan? Banyak cerita-cerita folklore yang menjadi nasihat-nasihat turun-temurun. Itu menjadi sebuah early warning system sebenarnya. Early warning system bagi para masyarakat, bagi warga untuk menerima informasi event tersebut. Harapannya ketika ada early warning system itu juga tentunya akan menjadi peningkatan awareness dari masyarakat sehingga dapat mengantisipasi kejadian atau event pada saat bencana tersebut gitu. Nah, literasi kebencanaan menjadi poin penting. Namun, alangkah baiknya kita sebagai talenta di bidang digital informasi teknologi, yuk bareng-bareng kita bisa memberikan sumbangsi. Kita siapkan sebuah sistem perencanaan informasi kebencanaan dalam hal mitigasi dan kesiapsiagaan bencana ini. Bisa dalam bentuk peta risiko bencana, peta infrastruktur dan sumber daya yang ada di situ, peta cuaca, peta iklim, peta kesehatan, peta pelayanan kesehatan, sistem informasi geografis, ataupun sistem peringatan dini, dan juga ketersediaan sumber daya manusia. Sehingga bayangkan, ketika kalian melihat, misalkan bayangkan teman-teman ada jadi camat desa di Lebak Selatan, atau desa di Jogja bagian selatan, desa di Sumatera, di Lampung, di Bengkulu, gitu ya, yang dekat dengan pinggir pantai, di Sulawesi Utara juga mungkin ya, karena ada di Pasifik di sana. Bayangkan kalian sebagai seorang pemimpin desa di sana atau camat dan misalnya. Ketika ada bantuan, ini bantuan dikirim ke desa yang mana, ke titik mana saya harus kirimkan itu. Ketika para camat, para lurah, para pemangku kebijakan di daerah itu tersebut memiliki peta-peta ini, akan sangat membantu rekan-rekan di warga-warga di sana tadi. Sehingga saya mengajak teman-teman nanti ikut pelatihan dengan TSA, DTS TSA ini, sambil kita bareng-bareng mengembangkan sebuah sistem informasi kebencanaan yang sesuai dengan lokasi teman-teman yang ada di sini. Jadi kegiatannya adalah data driven, kesiapsiagaan bencana dan resiliensi pasca bencana, analisis dan visualisasi data. Teman-teman akan belajar
terkait dengan data modeling, kemudian data analisis, dan juga data visualisasi, agar menjadi bagian dari kegiatan MBKM Proyek Kemanusiaan. Kami di UMN mendesain ini sebagai kegiatan MBKM Proyek Kemanusiaan 20 SKS untuk bisa meningkatkan kesiapsiagaan institusional pemerintah daerah. Teman-teman, kalau dari data yang kami peroleh 285 ini ada yang mulai dari Banda Aceh, di Lok Sumawe juga ada, sampai yang paling timur di Minahasa Utara. Jadi terima kasih dan selamat datang rekan-rekan yang dari skala nasional ini ya. Saya cek di sini ada dari Banda Aceh, Bandar Lampung, dari Bandung juga ada, Batam, Bengkulu, Bogor, Bojonegoro, Cirebon, Dumai, Jember, Karawang, Kediri, Lok Sumawe, Madiun, Magelang, ada, Makassar, Malang, Mataram, Medan, Minahasa Utara ini yang paling timur, Padang, Palu, Samarinda, Semarang, Serang, Surabaya, Surakarta, Tangerang, Tasikmalaya, Yogyakarta, dan juga Jakarta. Jadi dalam hal ini menjadi hal yang menarik bagi kami. Respon dari rekan-rekan senasional ini besar, sehingga menjadi sebuah keseriusan tersendiri bagi kami. Yuk bareng-bareng kita memulai bagaimana melatih talenta data science, namun sekaligus memberikan sumbangsih juga bagi masyarakat. Jadi teman-teman, nanti mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dalam pelatihan UMN Dekilab ini akan mendapatkan rekognisi 20 SKS. Cakupannya Humanity Project 4 SKS. Ini mata kuliahnya ya, nama mata kuliahnya yang kami desain. Humanity Project, Idea, kemudian Project Validation, Project Development, dan juga Project Evaluation. Dan kami mengakomodir kegiatan ini sebagai kegiatan pertukaran mahasiswa. Jadi nanti rekan-rekan dari berbagai kota yang ada, berbagai kampus perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini, nanti akan menjadi bagian pertukaran pelajar. Teman-teman akan mengikuti kegiatan di UMN Dekilab, pelatihan, dan juga pengembangan sistem informasi ini dibimbing oleh rekan-rekan dosen dari masing-masing program studi asal teman-teman ini, dan menjadi kegiatan pertukaran mahasiswa MBKM Proyek Kemanusiaan 20 SKS. Ini adalah kegiatan MBKM mandiri yang kami desain, jadi ini multi BKP. Apabila rekan-rekan dari perguruan tinggi, dari prodi juga arahannya, kami fokusnya mau ke penelitiannya, dengan senang hati bisa diakomodir juga. Koordinasi dengan dosen-dosen pembimbing nanti akan dilakukan. Output dari kegiatan satu semester ini yang kami desain sampai ke awal Juni, outputnya dari 285 ini akan ada tim-tim yang akan menjadi bagian tim kerja, jadi akan ada pembagian tim nantinya terkait dengan pengembangan proyeknya untuk menghasilkan sebuah sistem informasi kebencanaan sesuai dengan daerah teman-teman. Ada yang dari Aceh, bisa lokusnya yang di Aceh. Di Minahasa Utara, lokusnya yang Minahasa Utara. Di Tangerang, di Jakarta, lokusnya juga sesuai. Luarannya kita di jangka menengah ya, luaran itu akan bisa kita kembangkan sebuah koordinasi, kolaborasi dengan pemerintah daerah, bisa jadi dalam hal pemerintah daerah yang secara struktural, ataupun juga dengan organisasi kemasyarakatan. Kami di Lebak sempat sudah ada koordinasi dengan organisasi masyarakat yang memang concern terhadap kesiapsiagaan bencana, itu bisa dikembangkan juga. Dan memberikan dukungan dashboard, visualisasi, data literasi kebencanaan yang berbasis komunitas. Harapan jangka panjangnya, dampaknya adalah peningkatan kesiapsiagaan bencana dan resiliensi pasca bencana oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah. Ini pembelajaran yang direkognisi dalam hal proyek kemanusiaan tadi. Harapannya teman-teman setelah mengikuti rangkaian kegiatan ini ada capaian-capaian pembelajarannya. Mampu menganalisis kebutuhan pengguna dalam hal membangun sistem informasi tadi, mampu menunjukkan kinerja mandiri yang selaras dengan sasaran strategis organisasi, mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, karena memang akan ada proyek tadi. Kemudian teman-teman juga mampu menerapkan konsep dan peran sistem informasi, mampu menunjukkan kinerja mandiri yang selaras, mampu mengidentifikasi dan merancang menggunakan alat pemrosesan data dan pengembangan sistem, mampu menunjukkan kinerja mandiri yang selaras dalam sasaran strategi organisasi tadi, mampu menganalisis permasalahan dan kebutuhan pengguna, mampu menentukan dan menggunakan metodologi pengembangan sistem, mampu menunjukkan kinerja mandiri, dan mampu menyampaikan ide secara efektif.
ini adalah capaian-capaian yang kami targetkan teman-teman yang mengikuti kegiatan DTS TSA UMN Dekilab peroleh ketika nanti selesai di di awal Juni nanti. Dokumen ini, informasi ini teman-teman dapat sampaikan kepada Prodi untuk dapat menyesuaikan ya. Apakah ini memang sesuai? Harapannya memang ini sudah sesuai karena sudah dikoordinasikan juga melalui silabus-silabus yang sudah disampaikan ke rekan-rekan peserta, calon peserta dan juga rekan-rekan Prodi. Ini adalah kolaborasi multi pihak rekan-rekan semuanya. Jadi dalam hal ini teman-teman mengikuti pelatihan data science bersama Kominfo, bersama DTS TSA ini. Di sini UMN sebagai koordinatornya, kami bekerja sama dengan rekan-rekan dari Dekilab dan juga CTI Group. Jadi ada pemerintahan, ada akademisi, dan juga ada dalam hal ini pelaku bisnis. Ya. Dekilab dan CTI Group ini dari sisi pelaku bisnis. Implementasinya adalah kami bekerja sama juga dengan LLDT wilayah 8 di Nusa Tenggara, kemudian 16 ini di Gorontalo, Sulawesi itu 16 dan 9 ya, mulai dari Sulawesi Utara hingga Sulawesi Selatan, semua ada, kita sempat diinformasikan, dan ya ini dari Minahasa Utara ada, dari Palu ada, dari Makassar juga hadir, jadi terima kasih, dan juga LLDT wilayah 3 di Jakarta. Pelaksanaannya apa? Teman-teman di sini akan mengikuti pembekalan hibrida sinkron. Ada 4 kelas dari 285 peserta. Kami bagi menjadi 4 kelas. Ada yang kelas online dan kelas hybrid. Karena apa? Kelas hybrid ini rekan-rekan dari mahasiswa UMN sendiri itu akan hadir secara offline ya. Jadi ada yang offline, ada yang online. Untuk UMN saja yang offline. Rekan-rekan dari luar UMN diperkenalkan untuk bergabung pelatihan yang sinkronnya, live sessionnya selama 1 minggu ini dari 19 hingga 23 Februari itu secara online. Modul-modulnya mulai dari pengantar data, analisis dan pengolahan data yang saat ini sedang berlangsung juga ya, mungkin para teman-teman mendengarkan, hingga ke dashboarding nanti di Jumat sore. Setelah itu, mulai minggu depan, rekan-rekan mahasiswa akan mengikuti pembelajaran secara asinkron atau self-paced learning melalui platform Dekilab. Platform Dekilab ini ada modul-modul yang nanti akan dibukakan khusus untuk rekan-rekan peserta 285 ini. Nanti akan ada informasi terkait kode-kode yang harus dimasukkan untuk bisa menggunakan modul-modul tadi dari Dekilab. Namun, secara paralel juga, dosen-dosen pembimbing, mohon juga nanti disampaikan kepada dosen-dosen pembimbing teman-teman di sini, akan ada koordinasi lintas perguruan tinggi ini, koordinasi untuk mengkaji kebutuhan di daerah masing-masing, mengkaji subsistem yang memang mungkin saja sudah ada atau apa yang ingin dikembangkan, kemudian juga akan melakukan monitoring perkembangan proyek dan integrasi subsistem nantinya. Di dalam minggu kedua hingga minggu ke-15 ini juga nanti akan ada sesi-sesi monitoring yang kami mengundang praktisi-praktisi untuk berbagi ilmu terkait data science ataupun juga cyber security, sehingga dapat menambah pemahaman, menambah kompetensi teman-teman ini nanti. Dan di minggu terakhir, di minggu 16, di Juni itu akan ada kita lakukan kegiatan seminar atau diskusi bersama teman-teman sebagai pengembang sistem informasi kebencanaan di daerah masing-masing, di kelompok masing-masing akan berbagi apa yang dikerjakan, apa yang ditemukan, apa yang bisa dikolaborasikan bersama nantinya di akhir pelaksanaan di semester ini. Ini jadwal kelas yang saya rasa sudah dibagikan juga oleh tim Kominfo, informasinya kepada rekan-rekan. Silakan digunakan sebagai acuan, jadwal, dan juga tautan untuk masuk kelas-kelas masing-masing. Ini ada kelas A, kelas B, kelas C, dan juga kelas D. Kegiatan untuk di asinkronnya nanti akan ada di platform ini, Dekilab. Silakan kalian nanti bisa akses dekilab.id. Informasi soal kode-kode akunnya untuk pendaftaran masuk menggunakan akun ini nanti akan ada masuk via email teman-teman. Email yang digunakan oleh teman-teman ketika melakukan pendaftaran di DTS TSA ini. Informasi kepada rekan-rekan dosen pembimbing teman-teman juga akan dikirimkan via email. Nanti mohon bantuannya untuk disampaikan juga kepada Ibu Bapak dosen pembimbing kalian. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Kari. Hal yang dapat kami sampaikan demikian. Mudah-mudahan memberikan gambaran umum mengapa kegiatan ini kami desain. Kami sekali lagi menitik beratkan, menggarisbawahi, yuk bareng-bareng
sambil belajar data science, penguatan kompetensi, yuk memberikan sumbangsih kepada warga di sekitar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Niki, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat komprehensif ya terkait dengan kurikulum pelatihan dan juga media pembelajaran yang akan para peserta pelatihan dapatkan ketika pelatihan. Baik, mungkin untuk menghemat waktu, kami akan berlanjut ke acara sesi tanya jawab di kolom chat Zoom. Saya perhatikan sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dan juga sudah banyak yang dijawab oleh mitra kami sebenarnya. Saya mencoba mengelaborasi beberapa pertanyaan yang berulang dan mungkin penting untuk dapat disampaikan kepada peserta semua di sini. Yang pertama mungkin pertanyaan untuk tim TSA ya. Ada beberapa pertanyaan nih Bapak Arif dan juga tim TSA lainnya. Yang pertama itu adalah pertanyaan terkait media komunikasi peserta dengan instruktur nih. Jadi ada di sini peserta yang masih bingung cara mengetahui instrukturnya. Nah itu seperti apa? Terus yang kedua adalah jika berhalangan hadir, itu bagaimana mereka harus melakukan perizinan dan juga apakah mereka bisa mendapatkan video recording pelatihan. Terus pertanyaan yang ketiga mungkin terkait 2 jenis sertifikat yang akan mereka terima. Jadi mereka bingung antara sertifikat of completion oleh TSA Kominfo dan juga ada sertifikat internasional yang mereka dapatkan setelah sertifikasi. Dan mungkin di sini masih banyak yang bingung terkait ketiga hal tersebut. Monggo dijawab Pak Arif atau tim TSA lainnya. Ya, terima kasih, Kari. Mungkin belum sempat catat ya. Jadi kalau terkait dengan komunikasi dengan pengajar masing-masing di kelas, mungkin PIC sudah memberi informasi terkait tautan-tautan kelas mana yang mereka harus masuk ya, diumumkan pada saat diterima itu bisa melakukan komunikasi melalui WA Group yang sudah dibagikan kepada peserta yang lulus masing-masing. Kalau terkait tadi apa lagi Mbak Kari? Sertifikasi ya, kalau sertifikasi completion itu adalah sertifikasi yang diberikan karena mengikuti atau sampai selesai pelatihan bersama mitra Oracle ataupun UMN itu mendapatkan sertifikat dari Kominfo dan juga nanti apabila makanya saya pesan tadi di awal, belajarlah dengan serius. Seandainya nilai ataupun hasil yang kalian peroleh terbaik, nanti akan kemungkinan biasanya ada 50 atau berapa peserta terbaik akan kita berikan sertifikasi global secara gratis dan ditanggung teman-teman Kominfo. Mungkin ada yang ketinggalan Mbak Kari, mungkin dari baru. Terkait izin atau rekaman, misalnya berhalangan hadir karena ada kuliah lain atau kesibukan lain, biasanya bisa diberikan di rekaman Zoom itu hanya di WA grup kelas dan dilarang untuk menyebarkan keluar. Jadi bagi yang ketinggalan ataupun tidak bisa mengikuti dapat melihat melalui rekaman Zoom yang dibagikan di WA grup. Kalau terkait izin, saya harap bagaimanapun caranya, mungkin usahakan kalian minimal absen dulu, login, check-in dan check-out, meskipun ada kegiatan lain di luar pelatihan kita ini, sehingga full ataupun absensi kalian tidak akan menjadi kendala ke belakang untuk terkait penerimaan sertifikat karena menjadi unsur penilai juga bagi teman-teman mitra Oracle dan UMN dan kita juga dalam melakukan kriteria kelulusan. Mungkin itu sih Mbak Kari, ada yang kurang? Iya, sudah terjawab Pak Arif. Ya, terima kasih. Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya sudah elaborasi kepada Ibu Nurul. Apakah sudah bergabung atau ada perwakilannya? Pak Anggi. Pak Anggi. Halo Pak Anggi. Ya, halo.
Oh iya, Bu Kari, ya. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan dari peserta pelatihan terkait pelatihan Oracle Academy. Yang pertama, mungkin sudah dijawab ya oleh Pak Anggi di kolom chat, tapi supaya semua peserta yang hadir ini lebih aware ya terhadap pertanyaan tersebut, kita dapat membahasnya kembali ya Pak. Terkait dengan akun cloud yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Nurul. Jadi beberapa peserta masih bingung Pak, apakah wajib menggunakan eh, email apa nih? Email kampus ya? Kampus, Atau ya. apakah wajib atau bisa menggunakan email publik gitu? Karena mereka ini sudah terlanjur menggunakan email publik untuk pendaftaran begitu. Kemudian juga ada yang bertanya terkait berapa lama sih peserta ini dapat mengakses eh, Oracle Cloud gitu. Apakah setelah selesai TSA nanti mereka masih tetap dapat mengaksesnya begitu, Pak? Ya, yang pertama terkait sama akses Oracle Cloud itu akun cloud ya. Itu berbeda sama akun Oracle Academy. Kalau akun Oracle Academy itu durasinya tergantung dari instruktur atau dosen pembimbing yang memberikan. Sedangkan untuk akun cloud itu berlaku selama akun itu dipakai oleh peserta. Sedangkan terkait sama email ya, penggunaan email untuk cloud itu kalau bisa menggunakan email yang ada dari masing-masing universitas atau institusi. Tapi kalau memang tidak ada nanti tidak apa, nanti kita asalkan kita mengetahui dari institusinya itu terkait sama program TSA, nanti kita bisa mengajukan untuk approval akunnya itu sendiri. Mungkin itu dari Bu Kari. Baik Pak Anggi, terima kasih Pak Anggi. Ini ada satu lagi pertanyaan mungkin untuk Oracle ya, ini cukup penting. Izin bertanya kepada tim Oracle Academy, apakah akun untuk mengakses Apex dan Oracle Cloud menggunakan satu akun atau berbeda? Ini apakah tadi sudah terjawab apa belum ya? Saya Ya. mungkin untuk bisa dijelaskan lagi Pak. Jadi akun Oracle Academy itu berbeda sama Oracle Cloud dan berbeda juga sama Oracle Apex. Jadi masing-masing itu akunnya beda-beda. Jadi untuk pengajuan Oracle Academy itu akunnya dari tim pengajar atau dosen. Sedangkan untuk nanti kalau misalnya peserta ini akun Apex dan juga akun Cloud, itu peserta dapat memintakan kepada instruktur atau dosen. Nanti instruktur atau dosen itu yang mengajukan kepada kami. Seperti itu sih. Oke, baik Pak Anggi. Untuk Pak Niki, ini ada satu pertanyaan. Selamat siang Pak Niki, perkenalkan saya Radif. Izin bertanya untuk proyek yang akan menjadi bukti kelulusan ini, apakah ini nanti diwajibkan untuk seluruh peserta atau hanya tim yang akan terpilih saja begitu Pak? Terima kasih Mbak Kari. Ini untuk semuanya Mbak Kari. Iya. Jadi semua akan terlibat dalam proyek. Jadi semua akan terlibat dalam proyek, namun dalam pengerjaan proyeknya itu akan dalam tim gitu. Oke, baik. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan lain sudah dijawab ya di kolom chat. Mungkin nanti bagi para peserta sekalian, jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teknik pelaksanaan pelatihan dapat ditanyakan di grup WhatsApp di kelasnya masing-masing ya, karena kalian sudah tergabung dengan para instruktur pelatihan gitu. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab karena keterbatasan waktu saya akhiri. Silakan kembali ke MC. Terima kasih kepada Pak Niki, Bu Nurul, dan Pak Anggi yang telah menyempatkan waktunya ya sekali lagi dalam diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih. Mbak Naswa, silakan kembali ke MC. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kari dan para narasumber
yang sudah menjawab pertanyaan dari beberapa peserta tadi ya. Dan informasi untuk semua peserta, ini ada 3 penanya terbaik yang akan dipilih oleh tim panitia dari Talent Scouting Academy dan juga 2 orang dengan video menarik yang akan mendapatkan merchandise nih di JR. Jadi persyaratannya harus follow dan mention akun Instagram @djtalent.kominfo @dtstsa.id dan subscribe YouTube @dtstsa ya. Nah, seluruh pemenang nantinya akan diumumkan di Instagram di tanggal 22 Februari 2024. Untuk DJers yang bikin video menarik, ini syaratnya adalah membuat video 30 detik dengan video menarik dan menjelaskan 3 alasan mengapa kalian mengikuti pelatihan Talent Scouting Academy. Yang kedua, upload ke media sosial Instagram, boleh berupa Reels atau Instastory. Jangan lupa follow dan mention akun Instagram @digitalan.kominfo @dtstsa.id dan subscribe YouTube @dtstsa. Kemudian pastikan akun Instagram tidak di private dan upload sampai tanggal 21 Februari 2024 jam 23:59 menit waktu Indonesia Barat dan videonya jangan mengandung sara dan nilai-nilai yang menganut ujaran kebencian. Oke, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai the QLab oleh Mas Aldo. Oke, Mas Aldo, apakah sudah siap? Oke, dipersilakan Mas Aldo. Oke, sebelumnya terima kasih untuk pemaparannya juga dan selamat pagi untuk teman-teman TSH semua, selamat datang dan selamat bergabung juga di dalam akademi untuk onboarding sesi hari ini. Sebelumnya selamat pagi kepada Pak Hedi, selamat pagi juga kepada Pak Arief dan Pak Niki juga. Seperti tadi mungkin yang sudah disampaikan juga oleh Pak Niki ya, jadi di Kilab ini kami bekerja sama dengan UMN juga, jadi untuk menyelenggarakan di dalam program TSA ini. Nah, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu terkait dengan untuk penjelasan dari Dikilab ya. Seperti Oke, berhubung di pelatihan TSA kali ini di Kilab diberi kepercayaan bergabung bersama UMN untuk melaksanakan dalam program TSA ini. Jadi mungkin saya langsung di dalam akademi saja tadi. Seperti yang tadi disampaikan Pak Niki juga, untuk aksesnya nanti teman-teman bisa dapatkan nanti di minggu depan ya untuk pelatihan asinkronnya. Nah, mungkin di sini saya perkenalkan dulu terkait dengan untuk di Kilab ini apa sih sebenarnya di Kilab ini kami siapa. Nah, di Kilab ini kami adalah sebuah platform edukasi yang bergerak di bidang data dan kami di bawah naungan Universitas Multimedia Nusantara bersama dengan Seratik dan sudah berdiri sejak tahun 2018. Oke, mungkin di sini saya lebih fokus saja ke dalam akademinya. Jadi di sini teman-teman nanti akan akses di dalam platform akademi dari kami. Oke, sudah terlihat ya. Jadi ini nanti gambaran dari akademi dari Dikilab. Nah, nanti teman-teman akan dikirimkan untuk akses kode vouchernya. Jadi nanti kode voucher itu satu-satu unik dan nanti aksesnya itu akan teman-teman dapatkan di email. Jadi teman-teman jangan lupa untuk yang mengikuti pelatihan antara TS Dikilab X UMN. Jadi nanti teman-teman bisa akses saja, jangan lupa buka emailnya. Nanti aksesnya itu akan dibuka di minggu depan, tetapi untuk emailnya itu akan di blasting hari ini. Di minggu ini. Jadi di minggu-minggu ini teman-teman bisa dicek aja untuk emailnya, pantau terus saja emailnya itu nanti di minggu ini akan di-emailkan untuk tata cara redeemnya dan aksesnya seperti apa dan kode vouchernya. Jadi nanti kurang lebih nanti gambarannya seperti ini. Nanti teman-teman akan akses belajar asinkron kurang lebih 14 week ya.
Nanti teman-teman ada asinkronnya untuk belajar di Akademi Diklat. Nanti teman-teman bisa redeem aja di bagian sini, kurang lebih ya. Dikasih gambaran dikit aja, terus nanti masukin kode vouchernya. Nanti kode vouchernya itu unik, satu akun satu orang. Terus nanti teman-teman bisa akses ke platform Diklat. Sudah kami sediakan juga lewat nanti modul-modulnya. Nah, nanti teman-teman juga kan ada grup WA-nya ya. Di dalam grup WA itu nanti teman-teman jangan lupa bergabung juga dan nanti ada help desk atau instrukturnya nanti kalau teman-teman kesulitan gitu ya pas pengerjaan modul nanti akan dijelaskan juga akan dibantu juga oleh teman-teman helpdesk. Nah, ini kurang lebih gambaran untuk modul-modulnya dan aksesnya seperti apa itu nanti akan dipandu juga oleh teman-teman helpdesk juga ketika teman-teman mengalami kesulitan pas pengerjaan modul. Dan modul ini nanti teman-teman bisa kerjakan dan setiap teman-teman menyelesaikan satu modul, teman-teman akan mendapatkan satu sertifikat. Jadi nanti total untuk di pelatihan ini sertifikat yang teman-teman dapatkan ada dua, sertifikat dari completion dari modul dari Diklat. Ya, nanti satu lagi teman-teman dapatkan sertifikat juga kayak yang tadi completion dari Diklat dan UMN. Satu lagi nanti teman-teman dari sertifikat Kominfo. Jadi nanti ada dua sertifikat, sertifikat modul dari Diklat dan UMN, satu lagi sertifikat dari Kominfo. Nah, kalau untuk sertifikat dari Diklat dan UMN, nanti teman-teman bisa langsung download aja setelah teman-teman menyelesaikan modul. Nah, nanti downloadnya di My Sertifikat. Nanti teman-teman bisa cek aja untuk sertifikatnya di sini. Kurang lebih seperti itu sih untuk pemaparannya. Jadi nanti teman-teman bisa akses mulai minggu depan, mulai hari Senin. Tetapi nanti untuk vouchernya akan dikirim by email di minggu ini. Nanti teman-teman pantau aja di emailnya. Terus nanti kalau teman-teman kesulitan, nanti teman-teman bisa bertanya di dalam grup. Ada grupnya juga di dalam PA itu. Mungkin itu aja kurang lebih untuk gambaran pemaparan pelatihan dari Diklat X UMN juga. Mungkin aku kembalikan lagi. Silakan, thank you. Baik, terima kasih Mas Aldo. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Diklat ya, teman-teman semuanya. Dan sebelum kita menutup acara onboarding session ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi dulu ya. Izin untuk Bapak Arif, Ibu Nurul, Bapak Niki, Mas Aldo, dan juga semua peserta onboarding session untuk on-cam. Dan bisa dibantu Mas Mbak Panitia untuk melakukan screenshot per slide-nya. Oke. 3, 2, 1. Oke, mungkin cukup ya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman peserta Talent Scouting Academy. Kami ucapkan terima kasih dalam acara pembukaan kegiatan onboarding session batch pertama program Talent Scouting Academy Digital Talent Scholarship tahun 2024 ini. Dan kami selaku panitia memohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan kata selama acara ini berlangsung. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.